baik Sobat BKN, untuk pemberkasan CPNS kali ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan Sobat BKN sendiri pasti menemukan beberapa kesulitan saat melakukan pemberkasan secara online di portal SSCN. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan tim pengadaan BKN, Bapak Ben sama dengan Pak Haryono. Beliau ini adalah salah satu tim pengadaan di BKN, dan kalau kalian bertanya siapa untuk usulan nih misalnya verifikatornya, salah satunya beliau-beliau yang ada di hadapan saya ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah mau hadir menjawab pertanyaan Sobat BKN yang begitu banyak di media sosial soal pemberkasan CPNS kita ini. Oke Bapak, di sini kita sudah merangkum sejumlah pertanyaan yang terbanyak pastinya yang disampaikan Sobat BKN tentang seputar pemberkasan. Langsung saja mungkin saya ingin menanyakan hal yang pertama, apa saja nih hal yang membuat pemberkasan CPNS yang dilakukan pelamar dinilai tidak memenuhi syarat? Mungkin dari Bapak siapa dulu yang mau menjawab? Oke, baik, silakan Bapak. Baik, dari pertanyaan yang saudara sampaikan bahwa hal-hal yang membuat pemberkasan menjadi tidak memenuhi syarat adalah yang pertama, batas usia pelamar, bahwa saat melamar bisa aja terjadi perbedaan data antara data di ijazah, data lahir ijazah dengan data di KTP. Katakanlah data di KTP lebih mudah daripada di ijazah. Ternyata data di ijazah usianya udah melewati batas dari sekurang-kurangnya 18 tahun ataupun setinggi-tingginya 35 tahun. Nah, apabila melewati batas itu pada saat melamar, ternyata pada saat pemeriksaan administrasi yang bersangkutan tidak di antara kategori itu baik kurang maupun lebih, tentunya itu akan jadi tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan dari CPNS. Meskipun melamar, iya, tadinya usianya sudah memenuhi iya, syarat. karena pada saat melamar bisa saja datanya dengan KTP, dan kami melakukan verifikasi berdasarkan data yang tercantum pada ijazah. Apa yang tercantum pada ijazah terkait dengan data lahir itulah yang digunakan untuk penghitungan usia. Untuk penetapan ini. Untuk usia penetapan ini. Oke. Yang kedua, bahwa di dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan itu adalah pada saat mendaftar harus ada memenuhi kriteria. Misalnya kriteria yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Apabila ternyata yang bersangkutan ternyata data itu tidak benar, baik dari laporan masyarakat maupun diketahui dari pihak yang lain, makanya tentunya ini akan jadi tidak memenuhi syarat karena dari bukti-bukti tersebut. Apabila memang yang bersangkutan pernah dihukum dari permasalahan pidana. Nah, itu misalnya saya tahu ada peserta A, iya, dengan bukti seperti itu, saya melaporkannya ke instansi atau ke BKN? Ya, laporan tentunya melalui instansi, karena kita memproses adalah dasarnya dari usul instansi. Nah, nanti instansi akan menyampaikan kepada BKN bahwa nomor peserta sekian yang lulus dan telah diusulkan penetapan ke BKN terdapat permasalahan yang dimaksud tadi. Misalnya pernah dipenjara 2 tahun karena pidana kurungan, gitu. Lalu itu saja. Nah, berikutnya, yang bersangkutan pada saat melamar dengan persyaratan peraturan pemerintah nomor 11 2017 bahwa tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS ataupun PNS, prajurit TNI maupun anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, apabila salah satu kondisi itu ternyata yang bersangkutan tidak benar, tentunya akan menjadi usul penetap dengan kategori tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, yang bersangkutan katakanlah sudah pernah bekerja di instansi non pemerintah dan ada laporan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Apabila diberikan dengan tidak hormat, tentunya itu salah satu persyaratan yang menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Salah satu akibat yang bersangkutan tidak menjadi memenuhi syarat dalam pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, ini swasta, BUMN dan BUMD. Iya. Itu masuk swasta juga Betul, berarti. iya. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian RI. Ternyata pada pelamar yang bersangkutan masih berkedudukan hal tersebut, tentunya ini menjadi TNS apabila diketahui. Ada laporan bahwa itu si A ternyata anggota TNI atau anggota polisi, ternyata dia melamar dan lulus, tentunya ini menjadi tidak memenuhi syarat karena saat mendaftar mestinya sudah tidak menjadi CPNS, PNS, anggota TNI maupun anggota polisi Republik Indonesia. Yang selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Artinya bahwa pada saat melamar yang bersangkutan harus bebas dari itu. Sudah statusnya misalnya ada pelamar yang pada saat sebelum melamar CPNS dia menjadi salah satu partai politik karena mungkin kegiatannya. Kemudian dia ingin menjadi anggota partai politik, ingin melamar menjadi CPNS pada saat ada pembukaan pendaftaran kemarin. Nah, karena yang bersangkutan melakukan pendaftaran, tentunya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dulu sebelum mendaftar. Dan ada surat pemberhentian dari pengurus partai politik. Nah, dibuktikan dengan pembuktian pemberhentian sebagai anggota partai politik maupun dari politik praktis. Jadi saya garisi berarti dia harus diberhentikan bahkan sebelum dia melamar. Sebelum melamar itu karena ada satu syarat pelamaran itu amanat dari peraturan pemerintah, ya kan. Yang selanjutnya yang bersedia ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kemudian yang bersangkutan lulus saat ini kemudian ditempatkan di wilayah tertentu di wilayah kesatuan RI dan yang bersangkutan menolak, tentunya ini dapat menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, dan itu nanti berupa form. Nah, itu hal-hal itulah. Makanya dari hal itu pada saat pembentukan CPNS yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan 5 poin tadi. Yang isinya tadi tidak pernah dihukum penjara sebenarnya ada 2 tahun atau lebih, tidak berkedudukan sebagai, tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat, tidak pernah menjadi anggota parpol, tidak pernah disebutkan sebagai CPNS ataupun PNS ataupun anggota TNI dan Polri, dan bersedia ditempatkan di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Itulah satu pernyataan. Dari pernyataan tersebut tentunya apabila diangkat harus dibuktikan tidak ada unsur-unsur tersebut untuk itu. Oke, jadi 5 poin itu nanti harus ditandatangani oleh peserta. Ya, selanjutnya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 2018 bahwa apabila yang bersangkutan dokumen dinyatakan bahkan tidak lengkap, kemudian tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Itulah hal-hal yang mengapa berkas usul penetapan NIK CPNS dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya, ini banyak nih soal akreditasi. Oh iya. Nah, akreditasi yang menjadi syarat pemberkasan itu akreditasi prodi atau universitas. Oh baik. Kita mengacu kepada surat Menteri Pan-RB nomor D13/S/M/01.00/2019. Di sini bahwa disampaikan calon pelamar yang sudah lulus pendidikan pada saat prodi perguruan tinggi sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang ke BANPT, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi prodi dan atau perguruan tinggi yang diberlakukan adalah status dan peringkat terakreditasi sebelum yang bersangkutan diajukannya permohonan perpanjangan tadi. Artinya apa? Artinya ini suatu pilihan ataupun kedua-duanya, bisa prodi
bisa akreditasi perguruan tinggi, bisa dua-duanya. Jadi nggak masalah salah satu. Tidak. Kalau saya hanya mengupload hanya akreditasi prodi saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak membuat masalah ketika instansi pengusahaan linknya. Betul ya. Kecuali persyaratan untuk kumlot ya, itu ada persyaratan khusus ya. Harus akreditasi salah satu baik prodi maupun akreditasi perguruan tinggi adalah A. Oke, jadi ada kumlot yang dia harus wajib melampirkan betul, keduanya. ya, karena itu ada persyaratan khusus untuk kumlot. Baik, Pak. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini soal DRH, karena kan sebelum pemberkasan kedua pasti peserta harus mengisi DRH dulu. Nah jika ketika mengisi itu salah, katakanlah si peserta melakukan kesalahan, itu bisa diperbaiki atau tidak dan bagaimana proses memperbaiki? Silahkan Pak. Sebenarnya untuk proses pemberkasan penetapan NIP tahun 2018 ini kita semua sudah menggunakan rice paper digital ya. Artinya dilakukan secara aplikasi online dengan SSCN. Pada saat ketika ada pengumuman dinyatakan kelulusan ya, peserta itu melakukan proses pengisian data melalui SSCN ya. Di antaranya adalah pengisian DRH riwayat peserta, dan kemudian ada penguploadan surat keterangan SKCK, surat keterangan nafsa, surat berbadan sehat dengan menggunakan aplikasi SSCN. Nah, untuk perbaikan jika ada terjadi kesalahan ya dari sisi peserta ya, jika ternyata peserta itu belum melakukan klik pengiriman secara SSCN ya, itu masih bisa dilakukan untuk perbaikan. Nah, bagaimana pada saat ada peserta yang sudah terlanjur melakukan klik kirim? Nah, dengan demikian ya untuk proses langsung perbaikan adalah ketika proses verifikasi oleh panitia seleksi CPNS di pihak instansi ya. Panitia di pihak instansi bisa melakukan proses namanya karena kita ada namanya sistem doku digital ya, bisa melakukan proses verifikasi dengan doku digital. Di situ ada menu dokumen CSN. Nah, pihak instansi sebagai pemangku kepegawaian bisa melakukan proses verifikasi. Di situ ada semacam tombol validasi yang menyatakan berkas ini valid atau tidak. Kalau ternyata peserta itu menginformasikan ke panitia bahwa ada dokumen yang perlu diperbaiki, tentu harus berkoordinasi dengan pihak instansi untuk segera diberi notifikasi validasinya itu tidak, sehingga peserta bisa melakukan proses perbaikan. Di doku ini kita sudah memberikan fasilitas notifikasi ke peserta ya. Jadi aplikasi doku ini memfasilitasi semacam bahan penyampaian informasi ke peserta dalam hal kaitannya jika ada berkas atau dokumen yang tidak sesuai atau tidak valid. Nanti peserta akan mendapatkan notifikasi by WA. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu harus melakukan upload ulang di menu SSCSN. Nanti setelah diverifikasi dengan validasi tidak, otomatis di menu di pihak instansi akan ada tombol namanya kirim notifikasi ke peserta. Otomatis peserta akan mendapatkan semacam WA WhatsApp ya, WA blast atau WA notifikasi ke nomor handphone peserta, dan segera melakukan penguploadan atau pengunggahan ulang di SSCN seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan notifikasinya ini, maksudnya katakan saya isi DRH, sudah kirim, ternyata ada yang kelewat oleh saya. Nah, maksudnya notifikasi ini datangnya dari BKN atau instansi mengirimkan ke peserta atau seperti apa, Pak? Dari pihak instansi yang akan melakukan proses validasi BTL ke peserta. Jadi belum sampai ke BKN, belum diusulkan ke BKN. Jadi kelebihan dari aplikasi sistem doku ini adalah ada fasilitas pemberian notifikasi ke peserta sebelum berkas itu diajukan ke BKN. Jadi kita ada semacam filtering pertama ya terhadap
dokumen yang diusulkan oleh peserta melalui melalui uploadan di SSCN seperti itu. Oke, jadi daerah ini sebenarnya idealnya kan seharusnya tidak salah isi. Tapi namun kalau ada pun memang peserta yang akhirnya tetap ada yang salah ketika pengisian daerah, ya laporkan segera ke instansi ya Pak, untuk diajukan ke BKN sebelum proses pengusulan NIK-nya tadi ya. Iya, jadi pastikan semua isian itu sesuai dengan dokumen yang diupload. Baik, berikutnya ini soal bukti riwayat kerja, karena kan ada salah satu fitur yang diminta ya di portal SSCN.